yang kita bahas ini tentang penuaan kulit ya, atau aging skin. Nah, aging skin itu kan dia proses di mana kulit itu mengalami fungsi penurunan karena seiring bertambahnya usia. Nah, kalau dari proses tersebut itu mengakibatkan kondisi kulitnya menjadi kendur, jadi berkerut, jadi lebih kering, kasar, pori-porinya membesar, bahkan ada yang kulitnya itu nampak transparan seperti itu. Nah, proses ini tuh tidak bisa kita lawan, tetapi bisa kita cegah biar prosesnya itu tidak semakin cepat berjalan, atau istilahnya kita memperlambat proses agingnya. Nah, caranya berbagai macam. Salah satunya bisa menggunakan skincare, bisa juga dengan treatment seperti itu. Atau sekarang memang sudah banyak yang berkembang ilmu estetik itu, jadi bisa dengan proses operasi plastik ya salah satunya. Tetapi kan kalau operasi plastik kan masih bertentangan nih dengan agama kita ya, Muslim terutama seperti itu. Jadi berbagai macam metode-metode yang harus kita lakukan upaya untuk mencegah biar proses aging ini tidak semakin cepat. Bu, kalau proses aging ini kan proses alami ya. Iya. Kemudian faktor-faktor apa yang biasanya bisa mempercepat penuaan dini lah katanya. Betul, betul. Nah, apabila penuaan ini terjadi pada usia 25 tahun, itu biasa disebut proses penuaan dini. Nah, penuaan dini ini bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendukung, baik itu dari dalam tubuhnya, bisa juga dari luar. Kalau dari dalam tubuh biasanya disebabkan karena faktor genetik. Kalau dari luar itu bisa disebabkan dari paparan sinar UV, terus terkena asap rokok, polusi udara, terus aktivitas kita juga di luar, misalkan ibu-ibu nih yang sering memasak, terkena uap panas, seperti itu. Dan juga beberapa ada penelitiannya, makanan yang mengandung kadar gula tinggi itu juga bisa menyebabkan proses aging skin yang lebih cepat. Terus kapan kita harus mulai melakukan perawatan anti-aging? Nah, biasanya kalau saya sendiri merekomendasikan ke pasien apabila dia berusia 25 tahun ke atas, biasanya dicek dulu nih kondisi kulitnya, tipe kulitnya seperti apa. Terus biasanya pada saat kita periksa akan dilakukan menggunakan skin analyzer. Nah, di situ kita lihat nih kerutannya udah mulai banyak atau tidak. Jadi saran saya sih biasa di 25 tahun ke atas itu bisa kita periksa untuk men-screening dulu apakah dia sudah ada tanda penuaan atau belum. Terus perawatan yang pertama kali dilakukan untuk pencegahan anti-aging apa? Biasanya kita sarankan dulu untuk mengeksfoliasi kulitnya biar sel-sel kulit matinya keangkat. Terus nanti biasanya saya menyarankan menggunakan skincare yang sesuai dengan tipe kulitnya. Dan kalau memang kulitnya tidak begitu sensitif, biasanya memang saya sarankan untuk menggunakan retinol. Nah, retinol ini memang lagi hype banget ya di dunia perskincarean. Nah, retinol ini bisa meregenerasi kulit dengan cepat, jadi biar sel kulit itu dia berganti lebih cepat, biar lebih halus kulitnya, biar lebih cerah, biar fleknya juga, biasa kan kalau aging skin itu udah banyak flek yang timbul karena paparan UV, nah itu bisa lebih mudah. Mahal nggak Mbak untuk perawatan anti-aging itu sendiri? Sebenarnya tidak mahal, tapi butuh ketelatenan untuk melakukan itu. Gitu. Karena sekarang kan skincare buatan lokal, produk Indonesia pun juga banyak yang murah-murah. Kalau untuk kulit-kulit orang Indonesia atau Yogyakarta itu rawannya di mana Bu Dokter? Nah, kalau untuk orang-orang terutama orang Indonesia ya, karena kita letaknya di iklim yang tropis gitu. Jadi paparan sinar matahari pun juga memang lebih terekspos di kulit kita. Jadi memang kita sangat rawan sih bisa terkena proses penuaan dini ini seperti itu. Jadi saran saya memang wajib banget kita semua menggunakan sunscreen karena memang produk skincare yang bisa mencegah penuaan dini pada kulit itu adalah sunscreen. Dan sunscreen yang kita pakai harus memiliki SPF minimal 30 SPF dan dia bisa mengcover UVA maupun UVB. Dimana kita ketahui UVA UVB ini dia berperan besar yang bisa menyebabkan flek timbul, kanker kulit maupun timbulnya kerutan halus di wajah. Kalau makanan? Makanan juga banyak. Apa yang? Salah satunya makanan-makanan yang manis. Sekarang kan udah banyak nih makanan, minuman yang kadar gulanya atau indeks glikemiknya tinggi. Terus makanan-makanan yang berpengawet yang menggunakan MSG itu juga bisa sebagai penyumbang yang bisa menimbulkan
proses penuaan pada kulit itu lebih cepat. Ada istilah kita datang terlambat nggak sih kalau untuk buat melakukan perawatan anti aging? Sebenarnya justru pasien-pasien yang datang ke saya itu, kalau dibilang terlambat sih sebenarnya tidak juga, karena memang sekarang ini memang udah banyak cewek-cewek terutama yang sadar untuk merawat kulitnya biar tidak terlihat lebih cepat tua seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat, karena memang ya itu pentingnya edukasi sih, kita mengedukasi pasien, halayak di luar bahwa penting banget loh sebenarnya mencegah biar kulit ini tuh nggak cepat menua gitu. Meskipun memang umur itu bakalan bertambah, menua itu pasti, tetapi paling nggak kita memperlambat proses agingnya. Kalau kesehatan ada apa dampak kesehatan nggak Bu anti aging penuaan dini? Nah, kalau untuk di kesehatan, terutama di area kulit kan penampang tubuh kita ini hampir 80% itu kulit semua. Nah, otomatis kalau misalkan proses penuaan ini berjalan semakin cepat, nah kulit kita itu tuh sangat rapuh jadinya. Tidak ada penyokong di kulit karena jaringan kolagen elastiknya mulai berkurang, terus kulitnya juga nampak seperti transparan. Jadi pembuluh darah di kulit kita itu juga dia tampak rapuh, jadi gampang memar seperti itu. Jadi mungkin lebih dampak yang lebih terlihat itu ya lebih ke efek estetiknya seperti itu. Terus mungkin ada tips cara memilih apa ya Skincare. barang-barang produk itu tadi? Ya, jadi untuk tipsnya sendiri, yang pertama sesuaikan skincare yang digunakan oleh individu tersebut sesuai dengan jenis kulitnya. Nah, otomatis kalau mereka ingin tahu jenis kulitnya, biasanya memang sekarang kan udah berbagai macam informasi ya, bisa dicari lewat Google atau kalau mau lebih tepat, periksa ke dokter. Bisa dengan dokter estetik, bisa dengan dokter spesialis kulit. Terus yang kedua, setelah dikonsultasikan, di situ kan ketahuan nih problem kulitnya seperti apa. Nah, biasanya memang dokter menyarankan untuk menggunakan skincare yang tepat. Misalkan ada beberapa pasien yang butuh skincare yang mengandung vitamin C, retinol, atau AHA seperti itu, yang dia memang fungsinya untuk meregenerasi kulit. Jadi memang harus disesuaikan dengan jenis kulitnya itu kan. Kalau di La Jolie sendiri juga sedia juga ya? Sangat tersedia berbagai macam dan harganya pun juga terjangkau pasti. Kalau untuk anti aging sendiri kalau di La Jolie ada apa saran-saran khusus apa yang Kalau di La Jolie sendiri kebetulan karena pasien saya itu memang banyak di atas usia 30-an, malah banyak ibu-ibu. Problem terbesar ibu-ibu itu adalah kerutan dan juga flek. Nah, otomatis yang sangat saya sarankan pertama kali, saya selalu cerewet pasien untuk menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen apabila memang kondisi kulitnya ada fleknya, sunscreen yang saya sarankan itu minimal SPF-nya 50 dan harus diulang per 2 jam sekali. Seperti itu. Terus treatment memang harus berkala, kulit itu kan dia beregenerasi ya, jadi paling enggak harus dieksfoliasi menggunakan facial, peeling, atau produk skincare-nya itu sendiri. Terus apabila memang kurutannya itu dalam, biasanya saya menyarankan tindakan yang lebih advance lagi, seperti suntik botulinum toxin seperti itu, atau mungkin tindakan-tindakan yang lain yang dapat mendukung agar wajahnya itu tampak lebih muda. Bu dokter, itu kalau misalnya ada tarik benang apa disetrika itu apa ya? Nah, itu. Kan ada itu. Betul. Jadi sebenarnya itu juga ada sih sebenarnya, saya menyediakan layanan itu di klinik. Tetapi balik lagi, kadang pasien itu ada yang tidak ingin menggunakan tindakan itu, karena jujur kalau tarik benang itu kan tindakannya invasif ya Pak. Karena kan kita membuka di area kulit, terus kita masukin jarum yang lumayan agak besar, dan itu rasanya juga nyeri, tidak nyaman. Jadi kadang ada pasien yang tidak mau menggunakan itu. Jadi saya menyarankan biasanya tindakannya yang tidak menggunakan jarum sama sekali, bisa dengan alatnya itu namanya HIFU. HIFU itu dia targetnya untuk mencengin kulit di area otot, terus di area lapisan lemak, jadi biar kulitnya itu kencang. Biasanya di area-area yang menggunakan HIFU itu biasanya di area sini, pipi. Kadang kan kalau kulitnya udah mulai menua itu pipinya kendor ya, terus di area leher seperti itu. terus kalau mau ke La Jolie sendiri ada di mana Mbak? La Jolie ini letaknya di daerah Blok O, lebih tepatnya sih di Jalan Mambuan nomor 441. Ekstrinsik, nah faktor ekstrinsik ini penyebabnya yang pertama bisa dari sinar UV.
atau paparan sinar matahari. Nah, tetapi sinar UV ini sekarang itu tidak hanya dari sinar matahari loh. Bisa juga dari lampu-lampu seperti ini ya. Bisa juga dari cahaya dari gadget, dari HP, dari laptop. Bahkan ada penelitian terbaru yang menyebutkan bahwa sinar UV yang berasal dari gadget, dari laptop itu bisa mempercepat proses aging skin. Dampak yang terutama terlihat itu adalah hiperpigmentasi atau flek, dan ini banyak banget dikeluhkan para wanita ya, terutama memang di usia produktif maupun di usia 30-an ke atas seperti itu. Nah, mau nggak mau memang kita harus support di gadget kita menggunakan screen guard yang dia bisa proteksi blue light seperti itu. Jadi biar ya yang udah hits di TikTok yang tukang racun, nah itu tuh hasil kayak dari review-review yang kamu lakuin itu apa sih, Say? Gitu. Nah, review-review tentang orang tuh pakai retinol hasilnya gimana, atau diriku sendiri ngerasain lebih gimana sih gitu. Pakai retinol juga nanti kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama ya, pakai proses ya tetap ya. Itu kulit emang lebih pelanti, lebih glowing, lebih sehat. Itu yang aku rasain. Lebih glowing paripurna ya, tetap ya. Oke, baik, terima kasih Kak Febri.